biasanya ini. Oke, saya coba introduce dengan cepat untuk virtualisasi ya. Jadi ini cukup menarik kalau Anda menggunakan virtualisasi ya. Sekarang zaman ini Pak, sudah ada invest lab, misalkan saya punya lab dengan 10 komputer, invest satu-satu ya, saya rugi. Dengan saya tim klien, saya cukup invest satu server ya, kita bisa connect ke masing-masing dari tim klien ke servernya. Itu sudah masuk teknologi virtualisasi. Nah, teknologi ini juga sebagai cikal bakal munculnya cloud computing, Pak. Jadi kita terapkan di situ. Coba introduce dulu, Pak ya. Jadi konsepnya ya, kalau Bapak punya satu mesin, umumnya ya kalau kita install OS A ya, maka semua resource di sini, CD-ROM, prosesor, memori, storage dan sebagainya, itu akan di-lock eksklusif oleh sistem operasi itu. Sehingga kalau misalkan saya install operasi lain, nggak bisa, memang di-lock. Kuncinya, solusinya ya Anda pakai 2 boot ya. Kalau misalkan Anda gunakan 2 sistem operasi. Kalau 2 boot artinya ya masing-masing ini aktif, bisa lock resource-nya. Kalau mau pakai yang lain, dia aktif yang lain ya boot yang lain juga. Dengan konsep itu tidak mungkin. Oleh karena itu, teknologi virtualisasi dia akan bikin semacam hypervisor ya. Dia yang handle semua resource hardware di sini. Jadi dia semua require sistem operasi itu akan di-handle di sini. Jadi kalau misalkan ada sistem operasi butuh CD-ROM ya, dia akan lewat satu pintu ini. Nah ini yang sudah mulai dari teknologi mikroprosesor ya. Jadi tidak eksklusif. Dengan teknik seperti ini ya, maka saya bisa install macam-macam sistem operasi di aplikasi dengan single ini. Dan ini cukup ramai riset tentang ini Pak ya, sehingga jadi produk nanti ya Hyper-V, awalnya ya Virtual-VC dan sebagainya. Sekarang muncul yang namanya virtualisasi Wi-Fi. Kalau Bapak lihat di Microsoft Research itu ya, dia sudah mengeluarkan virtualisasi Wi-Fi. Artinya kalau kita lihat, kalau saya punya satu komputer, Wi-Fi-nya jalan ya, connect satu network ya, Anda bisa connect lagi nggak? Bisa connect nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa Pak. Karena once itu dia connect satu Wi-Fi ya, maka resource dari network itunya di-lock sama dia. Tetapi kalau Anda lihat masuk ke Microsoft Research itu nanti akan jadi produk Pak. Sudah ada produknya sekarang, maksudnya produk risetnya sudah keluar. Biasanya kalau kali itu tinggal ya setahun lagi biasanya ada sistem operasi baru, itu akan nempel di produk Microsoft itu, sehingga dengan satu network wireless itu saya bisa connect ke multiple Wi-Fi. Terus menggunakan teknologi virtualisasi. Kalau Bapak lihat itu mumpung bisa Pak, itu bisa source code-nya, di-share dokumennya, itu salah satu PhD riset tentang itu di Microsoft, udah rilis 2 tahun yang lalu, dan ini akan masuk ke produk Microsoft ya. Di sisi lain sudah muncul mobile Pak, sekarang teknologi yang seperti saingan Microsoft di mana selalu ya, itu ada ngeluarin kayak VMware juga, dia namanya virtualisasi handphone. Kalau Bapak lihat satu handphone ini ya sistem operasi cuma satu. Bayangkan nanti ada satu sistem operasi di situ, virtualisasi bisa running banyak sistem operasi mobile. Tidak hanya PC tapi mobile. Nah, sudah mulai ramai sekarang Pak. Ini ya yang kita akan banyak. Jadi durasinya seperti ini. Nah, kenapa perlu ini ya? Kalau Bapak lihat itu kebutuhannya ya karena misalkan saya punya aset seperti ini, ya utilisasinya cukup nggak seragam, ya, sehingga kalau modelnya aset Bapak seperti ini, CPU utilisasinya karena rata-ratanya seperti itu, maka ini akan menjadi kandidat kuat dilakukan virtualisasi. Jadi kalau misalkan Bapak punya server 30, kemudian Anda lihat virtualisasinya seperti itu, kenapa nggak Anda virtualisasi? Anda bisa hemat space, Anda hemat mesin, powernya juga, AC-nya juga nggak terlalu banyak dipakai, ya, yang bisa ditulis. Nah itu perlu kita gunakan seperti itu ya. Dengan pendekatan seperti ini ya Anda bisa campur-campur di sini virtualisasinya ya. Nah biasanya kan best practice-nya memang 80 Pak. Kalau sudah 80 jangan, karena bagaimanapun juga ini dia butuh semacam kalau
komputasinya lagi tinggi, itu pasti dia 100%, tapi turun lagi. Jadi maksimum itu 80, kalau di atas 80 tidak boleh, itu harus pisahkan lagi, atau langsung fisikal. Itu kalau misalkan nanti seperti itu. Ya, teknologinya bisa banyak, sana dan sebagainya. Nah, ini juga Anda bisa gunakan ini Pak, untuk lab ya. Jadi Anda bisa gunakan tim klien, nanti masing-masing dia konek sana bootnya langsung ya. Saya punya desain di situ. Ini tim klien sekarang murah Pak. Kalau Bapak lihat investnya itu di bawah 2 juta, udah dapat satu CPU, satu monitor yang flat ini, dan bisa seperti itu. Tidak konek sana. Cukup menarik kalau untuk bisnis kayak training center dan sebagainya, atau lab di kampus. Ya, itu bisa sih. Nah, untuk yang ini kita menggunakan Hyper-V ya. Jadi Hyper-V Anda bisa utilisasi sistem operasi di sana. Oke, ada nanyakan juga?